undang-undang konyolnya yang seperti itu. Tapi ditulis nggak ada. Semuanya tuh huriyah, berkebebasan. Ada kebebasan untuk bergaul sama siapapun ya kan. Tapi kalau di negara lain mungkin kalau misalnya kita ngobrol sama perempuan-perempuan di sana, mungkin anggapan mereka itu dalam mindset pikiran mereka itu selalu negatif ya. Ulang lagi karena enak gitu. Nggak kayak negara-negara lain. Kalau negara-negara lain kan kita tertekan ibaratnya tuh. Dikit-dikit ini nggak boleh, dikit-dikit ini nggak boleh. Kalau di sini ya boleh-boleh aja kan, asalkan itu masih penting kita menaati peraturan. Ikuti aturan sesuai hukum yang berlaku di negara mana masing-masing. Tapi kalau misalnya kita mabuk-mabukan ya nggak boleh lah. Kalau misalnya kita pergaulan bebas nggak boleh, apalagi khusus. Oke teman-teman, sekarang kita mau beli ini dulu, beli kopi khas Tunisia dan sambil nongkrong di sini kan. Dan kita udah mencari tempatnya yang lebih sejuk lah, lebih enak. Jadi kita coba duduk-duduk sambil ngobrol ya tentang Tunisia. Oke teman-teman, sekarang saya bersama Haikal nih. Oh. Oke, ayo. Nanti kita pesan di mana, Kal? Di sini kan? Ya, sebelah situ dulu. Kita ambil tempat dulu kan, nanti tukang kopi itu datang sendiri dia kan? Kita ambil yang di sana aja ya. Di sini Iya, di sini aja. Oke. Mana nih? Sini aja dia. Mana orang yang Kal? Biasanya datang dia. Kok nggak datang-datang dia? Oh, yang baju lepis itu ya? Oh, ini ada. سلام، أنت صاحب أحب نشتري قال Mari sikan. نعم نسمعني. Dia datang ke sini katanya. Salam. Kal apa kal? Ini kepisang kowi ya. Kepisang kowi. Ana direct. نعم مسك بزان مستني أغنية. ايوه قد توجي. أيوة. Oke, ya teman-teman. Direct. Wow, direct. Kepisang kowi. Kepisang. Wah. Jadi teman-teman, kita nongkrong dulu di sini. Nongkrong sama brother Haikal. Jadi Haikal ini teman-teman, dia seorang pelatih di Tunisia ini, pelatih silat Haikal ya. Jadi ibaratnya itu dia udah mengharumkan nama Indonesia lah, karena kan Indonesia seninya itu ya silat kalau kan, Di bidang pencak silat. ya. Gimana minat mereka kalau pas ini, pas
latihan itu. Mereka ada tertarik nggak? Jadi kalau untuk masalah di bidang bela diri, Tunisia itu sangat meminati bela diri apapun di Asia ya terutama. Terkhusus bidang bela diri yang saya sendiri yang ngajari, pencak silat. Jadi teman-teman Indonesia itu sering nanya, kami itu penasaran loh, gimana sih sistem latihan pencak silat, bagaimana cara mereka latihan. Karena kan pencak silat juga termasuk bela diri yang unik, karena dia tuh tradisionalis, betul-betul tradisional. Yang seperti yang kita tahu juga, ya pencak silat kan awalnya itu kan semua gerakannya tuh meniru hewan, binatang, seperti gaya harimau bagaimana. Jadi dari situlah akhirnya sangat menarik bagi mereka yang ada di Barat, terutama orang-orang Barat. Dia pengen tahu, karena sekarang kan pencak silat juga mulai naik, terkenal namanya begitu di kalangan di UFC, MMA, kan udah ada bela diri campuran yang menggunakan pencak silat yang ikut bertanding di situ. Di situ udah mulai menjadi sorotan dunia untuk itu. Ditambah lagi 2000 berapa saya kurang ingat ya, 2022 atau 2021 ketika pencak silat diputuskan di UNESCO di Prancis itu jadi bela diri warisan Indonesia dan diangkat namanya. Boleh sambil minum kan? Iya boleh lah. Kita ini saja mah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, kita sambil ngobrol tentang pengalaman di Tunisia ini ya. Habis itu sambil ngopi sekarang kita itu di pusat kota teman-teman. Jadi bermodalkan kita bisa satu cabang aja, yang penting kita tekuni itu udah bisa ya untuk memenuhi kehidupan kita di luar negeri ya. Jadi sebenarnya saya nggak tahu ya, itu mungkin setiap orang beda-beda ya dalam hal hobi. Dia bagi saya pencak silat itu kayak sebagian dari diri, betul kayak jati diri, hobi, jati diri. Dan kebetulan ya ketika di sini saya juga kuliah, akhirnya bekerja sebagai diplomasi mempromosikan budaya dalam budaya Indonesia itu berhubungan dengan pencak silat juga, bekerja sama KBRI. Akhirnya itu kayak selaras gitu, hobi di situ dan juga diminta udah di situ. Jadi ketika kita disuruh untuk melatih, memperkenalkan ya, nggak pernah rasa capek, mati jalani karena betul hobi di situ. Akhirnya terus sampailah hingga saat ini. Jadi awal mulanya itu kesini karena memang diutus atau memang niat untuk melanjutkan studinya di sini? Awalnya sebenarnya saya itu memang diutus di sini. 2019 di bulan Juli saya dapat panggilan dari Kementerian Pendidikan Budaya atau Kemendikbud untuk mengirim seorang pelatih dari Indonesia. Kebetulan pelatih itu saya sendiri. Masya Allah. Waktu itu saya dinobatkan jadi pelatih termuda yang berangkat ke luar negeri ketika masih umur 19 tahun di tugas. Selama 6 bulan. Akhirnya saya berangkat, ya banyak pengalaman yang saya temukan di sini. Setelah saya selesai kontrak, saya pulang dan akhirnya saya pengen kembali ke sini untuk melanjutkan studi. Jadi saking cintanya Tunisia itu. Iya, karena Tunisia itu terbuka ya, nggak ada fanatisme, nggak ada. Jadi Tunisia itu termasuk negara yang demokrasi dan mereka itu ya, menerima golongan apapun yang masuk. Dalam tanda kutip ya, kita sebagai umat Muslim Indonesia juga kita ya tetap jaga marwah kita sebagai Indonesia, tetapi kita tidak memungkiri juga bagaimana terlalu welcome-nya orang di sini dengan berbagai macam bentuk pemahaman. Karena setelah kita teliti, setelah kita amati, orang-orang Tunisia itu mereka terbuka, habis itu cewek-cewek yang tuh mau juga ngobrol ya. Kalau misalnya di luar negeri, kalau di Arab lain lah ibaratnya kan. Ya, jadi untuk wanita-wanita yang ada di Tunisia itu mereka tuh welcome. Senang dengan orang asing yang ketika berkunjung ke negara mereka dan mereka ingin mengobrol. Sharing, bertanya. Jadi terbuka dengan orang-orang asing. Memang mungkin dari sebagian negara lain ada yang wanitanya mungkin tidak terlalu berkomunikasi, sosialisasinya kurang ya. Bukan berarti mereka nggak mau, mungkin karena kebiasaan daerahnya atau kebiasaan dari negara mereka memang seperti itu, atau ada hukum
undang-undang kononnya yang seperti itu. Tapi ditulis nggak ada. Semuanya tuh huriyah, berkebebasan. Ada kebebasan untuk bergaul sama siapapun ya kan. Iya. Tapi kalau di negara lain mungkin kalau misalnya kita ngobrol sama perempuan-perempuan di sana, mungkin anggapan mereka itu dalam mindset pikiran mereka itu selalu negatif ya. Iya. Ya, kalau di sini kan ya positif thinking aja semuanya kan. Di sini ya. Jadi tidak ada perbedaan kasta segala macam. Jadi semua itu sama. Kalau di perkuliahan kan kita lihat gabung ya, cewek sama cowok kan. Di perkuliahan juga gitu, gabung cowok, cewek dalam satu kelas. Itu juga dengan orang-orang dari negara asing pun juga digabungkan jadi satu semuanya. Gak ada perbedaan, sama. Jadi mungkin orang-orang yang pertama kuliah di sini agak, kalau misalnya apalagi dia itu terkurung dalam pesantren ya, apalagi pesantrennya itu ketat kan, nggak gabung sama perempuan, jadi awal-awal mula dia kesini kayaknya dia shock gitu kan. Ya, itu yang kita sebut namanya shock kultur. Jadi kenapa kita bilang itu shock kultur? Ada beberapa perbedaan kultur kita dengan Tunis itu yang berbeda. Ketika kita tidak menemukan kultur itu yang ada di Indonesia, lalu kita temukan di sini kan mungkin itulah yang menjadi shock kulturnya Indonesia dengan Tunisia. Walaupun dalam segi hal lain mungkin ada beberapa yang sama, tapi mungkin ada dari beberapa kultur kita betul sama sekali tidak ada kesamaan. Ya tergantung kebiasaan masyarakat di negara itu sendiri. Dan kalau kita melihat kebiasaan mereka itu hampir mirip sama Indonesia ya. Kalau misalnya habis ada yang kehilangan di keluarganya, ada ngaji ya kan, habis itu baca Quran, terus banyak yang berdatangan untuk menghibur ya kan. Nah, di sini biasanya tetangga-tetangga dekat. Walaupun dia biasanya yang di bagian desa-desa seperti di Jamok, bukan yang di daerah pusat kota. Iya. Tapi kalau di sini kan kenapa nggak kelihatan kali budaya orang Tunisia? Karena mungkin ini pusat ibu kota ya, jadi ada dari beberapa daerah udah berkumpul di sini kan. Yang seperti yang kita tahu kan di ibu kota itulah tempat dunia kerja. Iya, metropolitan. Iya, metropolitan. Iya. Makanya kalau misalnya kita menemukan kriminal di sini, kita jangan heran kan, karena ya dimanapun negara pasti ada. Iya pasti. Nggak cuma di sini aja, di Indonesia pun kalau misalnya di pusat ibu kota pasti banyak kriminal kan. Jadi jangan kita menjustis Indonesia itu jelek kan, kriminalnya banyak, menebar di mana-mana kan. Nggak semuanya. Jadi mengapa orang mahasiswa di sini itu betah? Ya karena orang-orang di sini sudah terbuka semuanya kan. Pertama keterbukaan, yang kedua memang negara Tunisia ini termasuk negara yang memiliki banyak sekali sejarah. Dari zamannya Kekaisaran Romawi, Bizantium, hingga suku Barbar, hingga terjadi perang di Sisilia. Itu juga menjadi pusat ini. Dan terakhir juga tentang perjalanan penaklukan Karthaji oleh pasukan Muslimin yang masuk dari Sahara melalui Kerawan dan pusatnya menaklukkan Karthaji. Jadi mungkin karena silih bergantinya budaya yang datang ke sini atau orang-orang peradaban di sini, makanya mungkin ada pengaruh juga culture budaya mereka itu kayak ke barat-baratan lah ya. Jadi Indonesia itu berada di Afrika bagian utara.
Dan dekat sama Italia. dekat dengan Eropa. Iya. Jadi kultur mereka itu dikatakan ada sedikit Arab dan ada sedikit baratnya. Iya. Makanya dia dikatakan Maghrib Arabi. Iya. Artinya ya Arab yang ke barat-baratan. Arab. Jadi kalau Maghrib, kalau ada disebut Maghrib itu enggak Tunisia aja kan? Iya. Tunisia, Maroko, Aljazair Iya. itu dikatakan Maghrib Arabi. Iya. Atau sering kita dengar Afriki ya. Afrika. Jadi Afrika tidak identik dengan Afrika yang di sana kan? Iya, bukan. Bukan. Jadi memiliki nama panggilan khusus. Iya. Kalau Afrika yang sana kan ada Uganda, apa lagi? Mali, ya kan? Kenya. Jadi teman-teman, Indonesia ini sangat unik sekali teman-teman. Kalau teman-teman datang ke Tunisia pasti tidak mau pulang lagi, nggak mau pulang lagi karena enak gitu. Nggak kayak negara-negara lain. Kalau negara-negara lain kan kita tertekan ibaratnya tuh. Dikit-dikit ini nggak boleh, dikit-dikit ini nggak boleh. Kalau di sini ya boleh-boleh aja kan, asalkan itu masih Penting kita menaati positif. aturan. Ya. Ikuti aturan sesuai hukum yang berlaku di negara mana masing-masing. Tapi kalau misalnya kita mabuk-mabukan ya nggak boleh lah. Kalau misalnya kita pergaulan bebas nggak boleh, apalagi khusus orang asing ya. Orang asing harus kita jaga kan. Dan uniknya di Indonesia ini kalau dari segi ujian pun begitu juga ya. Ujian kayaknya cuma di sini aja yang ada metodenya kan, metode khususnya itu. Jadi metode manhajiyah itu Iya. diambil dari metode dari Prancis. Iya. Cara Prancis dalam meneliti. Jadi seperti bercampurnya lebih cenderung setiap sesuatu atau pelajaran itu ilmu itu berfilsafat di dalamnya. Kan filsafat itu ilmu yang mencari pemikiran, Mencari kebenaran. mencari kebenaran. Iya. Ketika kita menemukan suatu permasalahan atau soal atau pertanyaan, kita harus betul-betul menguasainya. Pertama, kita ya dari sisi ujian seperti bagaimana rumusan masalahnya apa saja kita jelaskan, pendapat ini bagaimana, pendapat orang ini bagaimana. Setelah itu baru di penutup itu ada kesimpulan. Kesimpulan itu kesimpulan dari isi pembahasan dan kesimpulan menurut pemikiran kita sendiri yang dicantumkan. Jadi kita belajar untuk meneliti sistemnya. Jadi memiliki corak-corak filsafat di dalam akademisi di sini. Jadi kalau misalnya dia udah kuliah di Indonesia, secara otomatis dia udah terbiasa menulis kan? Dia menulis, menulis artikel, nanti nggak keberatan lagi pas menulis artikel jurnal, karena pas ujian udah dilatih gitu kan? ya. Kalau di Arab lain tinggal Biasanya pilih seperti aja. di Arab lain biasanya sistem ujian itu seperti ini. Soal jawab. Soal jawaban atau ada marojin yang harus dibaca. Iya. Itu pertanyaan jawaban seperti biasa. Kalau di sini tuh ya kita memiliki sistem namanya manhajiyah. Iya. Manhajiyah itu ya kita meneliti, mencoba memaparkan, mengembangkan kerangka dari permasalahan apa yang diminta oleh soal. Jadi kita harus banyak baca berarti Ya, pertama ujian kan? ya pertama kita harus banyak baca, yang kedua menguasai bahasa, yang ketiga pandai memasukkan Iya. argumen-argumen di dalam setiap tulisan kita. Habis itu kita bisa juga kan mengemukakan pendapat kita Dan sendiri kan? kita juga bisa mengemukakan pendapat kita. Iya. Di situ. Itulah enaknya di sini kan? Itulah kita diberikan kebebasan dalam memberikan argumen. Iya. Apalagi argumen kita itu dilandasi dengan perkataan-perkataan Ya, dalil-dalil yang zikir. kuat, atau kita juga bisa menjelaskan dengan bahasa kita, tapi dengan menjelaskan nukilan dari ulama-ulama lain atau pemikir-pemikir yang lain.
Dan Tunisia ini juga termasuk memiliki tokoh ulama terkenal ya seperti Ibnu Khaldun, bapak sosiologi, dan juga ada pemahaman dari ulama juga yang dari Eropa yang masuk ke sini seperti Ibnu Rushd dalam karangannya filsafat itu tahafut mana dia menjelaskan ya tentang perdebatan dia dengan Imam Ghazali dalam kitabnya Imam Ghazali Tahafuz al-Falasifah itu menjelaskan bagaimana perbedaan seorang filosof Muslim dengan filosof Yunani. Jadi kalau misalnya kita ingin mendalami pemikiran-pemikiran ulama-ulama Andalusia kan udah musnah nih, udah kalah dulu pas perang sama Isabella itu kan. Jadi cara untuk menikmati pemikiran-pemikiran mereka ya kuliah ke sini kan, karena ini cerminan dari Andalusia dulu kan. Di banyak sekarang di Indonesia itu pemikiran-pemikiran yang menganut Andalus. Karena beberapa memang awalnya Tunisia itu adalah negara yang awal Muslim ya. Ketika setelah penaklukan di zaman sahabat, ketika menaklukkan Kartagi, lalu hinggalah masuk juga penyebaran hingga ke Andalus. Lalu hingga titik perang di Andalus juga mulai mundur. Akhirnya tinggallah sisa-sisa puing-puing itu di Tunisia ini masih ada kitab-kitab lama, peninggalan-peninggalan mereka. Dan alhamdulillah Islam di Tunisia ini masih bertahan. Dan ilmu-ilmu itu masih ada. Dan itulah yang harus kita gali untuk mencari tahu peradaban-peradaban ini. Karena sejarah itu, pertemuan sejarah itu banyak terjadi di Tunisia. Perang antara Muslimin dengan Kartagin Romawi itu terjadi di Tunisia. Jadi sebenarnya sebelum Islam itu menyebar ke Andalusia, mereka melalui Tunisia awal sebelum menyeberang ke Eropa. Habis itu setelah Andalusia itu udah berkembang kan musnah, baru mereka pindah ke Tunisia kan? Iya, ke Tunisia. Setelah di Tunisia mulailah penyebaran menyebar ke Maghrib, Maroko yang kita kenal sekarang. Makanya kita kenal kalau di Maroko itu ada nama universitas adalah Qarawiyyin. Qarawiyyin itu adalah termasuk universitas yang tertua. Tapi sebenarnya yang tertua itu Zaituna. Hanya saja Zaituna itu tidak secepat itu untuk naik ke atas. Jadi kan kita juga baca sejarahnya. Yang mendirikan Qarawiyyin itu kan awalnya dari Tunisia. Dari Qairawan Dia pergi ke Maroko mulai mengajarkan bagaimana sistem pembelajaran di sana. Akhirnya terjadilah universitas. Ibaratnya itu pendiri Qarawiyyin itu Fatimah Fihri, itu produk Tunisia berarti kan? Gitu. Dan Tunisia itu memiliki suatu ikon yaitu Masjid Zaituna. Itu adalah masjid yang paling tertua. Masuk masjid tertua dibandingkan yang di Maroko atau yang di Mesir. Azhar. Al-Azhar kan awal mulanya tuh dinasti Fatimiyah yang bangun kan. Cuma disunnikan sama tokoh-tokoh agama di sana kan. Jadi awal mulanya tuh dinasti Fatimiyah itu di Tunisia juga teman-teman. Itu uniknya tuh. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa di dunia itu bukan hanya perang fisik. Jadi zaman dahulu tuh orang sudah melakukan perang pemikiran. Bagaimana orang-orang filsafat itu berperang dengan pemikiran. Ada satu perumpamaan mengatakan tidak tenang seorang filsafat itu, orang filosof itu tidak akan tenang sebelum dia menyelesaikan berperang dengan pikiran dia sendiri. Makanya ada yang bilang pemikir-pemikir Eropa itu mereka melirik karya-karya pemikir-pemikir dari Tunisia kan? Dari Muslim, orang-orang Muslim Tunisia. Ibnu Khaldun Khaldun. Siapa yang nggak kenal Max Weber itu ya? Jadi sebenarnya kita tahu ya, orang Muslim itu memiliki kemajuan dalam berpikir di zaman itu. Ketika di zaman Ibnu Sina, dia meneliti bagaimana menjadi seorang dokter dalam ilmu kesehatan. Lalu Ibnu Khaldun dalam sosiologi,
kita memiliki pemikir-pemikir yang luar biasa, yang pencetus, bahkan digelari Bapak Dunia. Iya. Cuma yang kita tahu sekarang ini kita memiliki kemunduran tentang itu. Iya. Tetapi kita tidak boleh juga ikut mundur. Kita harus melihat karang-karangan mereka, ulama-ulama besar itu, kita kembali menggali. Iya. Agar apa? Agar umat muslim di dunia itu memiliki kaderisasi, yang mana masih memegang teguh pemikiran-pemikiran para ulama-ulama terdahulu yang harus kita terus bawa, pegang erat-erat, yang pernah kita tinggalkan, ilmu-ilmu yang bermanfaat dari mereka. Jadi siapa lagi yang merebut pemikir-pemikir itu kecuali generasi ya. yang sekarang kan? Bagaimana Islam itu harus maju ya? Harus dari orang-orang Islam itu sendiri yang berani berpikir maju untuk memperdalami itu dan mengembangkan itu. Itulah gunanya kita tuh harus berinovasi, berkreasi, meneliti, dan banyak membaca tentunya. Agar melatih mindset kita tuh ya dalam memajukan, dalam berpemikiran maju. Jangan sampai kita memiliki apa bahasanya ya, memiliki pikiran yang kerdil dalam memutuskan sesuatu. Kita harus luas memandang itu. Ilmu itu bagaikan lautan yang luas. Oke teman-teman, itu saya obrolan kita sambil minum kopi, dan semoga teman-teman mendapat manfaat dari obrolan kita ini. Ini obrolan santai aja ya, bukan santai formal nih, tapi ini non formal lah ibaratnya ya. Oke, selamat datang di Tunisia bagi teman-teman yang mau berkunjung ke Tunisia. Silahkan urus visanya. Bagi yang mau turis silahkan. Bagi yang mau ingin belajar mendalami pemikir-pemikir Tunisia silahkan juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.